Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, betul Bapak Ibu. Saya pikir video yang bentar ya. Saya lupa untuk ngecek kondisi kameranya sudah siap belum? Aman. Sudah siap ya? Oke. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Dr. Hemalati SPMPD dan Bapak Ujang MPD serta Wakasek SMA Kosgoro Kota Bogor yang telah memberikan waktu saya untuk destinasi kepada Bapak Ibu Guru SMA Kosgoro Kota Bogor. Ya, pertama-tama saya ingin sekali untuk Bapak Ibu tahu semangatnya. Saya ada semangat pagi. Saya minta tolong ke Bapak Ibu ketika saya berbicara semangat pagi, Bapak Ibu menjawab semangat pagi. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Siap ya? Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Terima kasih. Sudah semangat ya? Semangat tentunya ya Bapak Ibu. Sebelum saya memulai memaparkan materi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui ini ada lagu dari Family Jasmine, ada lagu 7 Jurus BK Hebat yang memang akan didengarkan untuk seluruh murid di SMA Kota Bogor. Ini lagunya dan sambil kita bergerak Bapak Ibu boleh berdiri. Ya Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memaparkan materi dan saya ingin menceritakan dulu pengalaman saya. Belum lama kemarin di September terakhir itu saya melakukan pelatihan yang dimana diundang oleh Family Jasmine, yaitu pelatihan fasilitator daerah program BK selama 4 hari gitu. Dari sini saya melakukan destinasi kepada Bapak Ibu Guru, tidak semua jurus, tapi hanya 1 jurus saja, yaitu jurus tenang. Namun kenapa sih ini kan BK ya, kenapa harus semua guru? Ternyata dari Kemendasmen itu 7 jurus ini memang dilakukan oleh semua guru, harus diketahui oleh semua guru. Jadi 7 jurus BK ini, BK 1 jurus yaitu jurus tenang. Jurus tenang yaitu bangun kolaborasi. Nah, sebelum saya memaparkan materinya, saya ingin Bapak Ibu bangun kolaborasinya dulu. Apa tuh bangun kolaborasinya? Nah, saya ingin di sini saya punya. Jadi ini kartu bukan sembarang kartu. Ya. Jadi kartu ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Ini jadi gak usah saya bagikan ya, karena sudah penting. Apa sih itu kartunya, buat apa sih kolaborasinya? Ya kan, saya ingin kita ini kan ingin membangun sekolah kita ini semakin tinggi gitu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu membangun menara dari kartu tersebut. Kita bangun menara, Bapak Ibu bisa dibuka. Gimana caranya? Berpikir dengan logika. Caranya gimana? Berpikir dengan logika. Gitu. Jadi di sini kita ingin bangun sekolah
Ya, yang tadi saya sampaikan juga bahwa setiap sekolah itu semakin tinggi akan adanya rintangan. Nanti satu orang setiap tim akan menjadi seorang yang rintangannya, yang akan menghantam sama Bapak Ibu menara itu. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa dimulai? Siapa yang menunjukkan? Boleh? Makasih Ibu Rana yang telah membantu. Ya boleh dimikir, boleh dilakukan. Pokoknya berpikir dengan logika dan bagaimana logika Bapak Ibu berjalan. Jadi harus belum suci ya. Ini luar biasa, laki-lakinya banyak, kulit baru banyak, harus tahu nih, karena laki-lakinya banyak. Baunya pakai alas. Itu nggak ada alas kan dia? Namanya nggak ada alas. Mas pakai alas nih. Ini yang kok. Nah makanya ini kan ceritanya injury time. Angin Pak. Bawahnya ya, harus ada bawahnya ya. Satu aja ya. Tapi ukurannya samain. Ukurannya samain ya, ada yang nggak sama ukurannya. Samain ukuran. Naikin. Ini nanti ada orang naik ini. Kayak tes arsitektur. Yang panjang, yang panjang. Harus habis itu. Ya berpikir secara logika, gunakan logika. Selatip. Ya. Selatip. Teh botol 5. Teh botol 5, Mie ayam 8. mie ayam 8. Ada lagi teman apa? Ada di video saya tuh. Gak apa-apa Bu, sambil ini Bu. Apa-apa sambil Kan kreatif sendiri, kita lihat video. Gak apa-apa sambil. Ibu 2 menit lagi ya Ibu. Ayo 2 menit lagi, jangan dikacaukan. Ini kenapa banyak tenaga polinya gimana? Masukin lagi bayar naranya. Malah nggak rata. Pakai semen apa itu? Kenapa? Semen 3 roda pasti. Di sini ya. Harus ada temannya dulu. Langsung dua. Bikin 2. Oke, tiga. Satu lagi Bu. Kan Kalau saya pembayaran hati-hati. Hujan diwaktuin, Bu. Sedikit tombol. gimana ya? Udah yang Meetingnya benar-benar normal. Apa ini? Apa sih Bu? Misalnya pakai kopi 3 roda semua bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas ya. Sebenarnya lebih bagus semuanya pakai Bapak Ibu biar apa? Biar keluar dan Balikin lagi, jadi merah semua. hati-hati tangannya jangan terlalu banyak tangan nanti kesal ya. Tangan waktunya 1 menit lagi. Nah, ini betul. Ini di jamu dulu biar nggak loyo. udah kayak bawah gini turun satu. Naik lagi ya.
Naik lagi ke sini satu lagi. Luar biasa di belakang ini suaranya. Kita permintaan maaf di atas satu lagi. Gara-gara ide ini ya. Iya, permintaan maaf. Tapi kalau mau dipasang ini nggak akan bisa atas angkutan. Dari bawah nggak boleh. Angkatnya dari bawah, tandanya dari bawah. Biar ada Badannya tonongin, badannya tonongin. Yang kenceng. punyanya Saina udah roboh sama aku. Silakan dirobohkan. Silakan sama semua orang aja nanti. Cuma ada ininya. Ada ininya, Bu. Ayo. Jangan pakai ini. Bisa ya. Dari ilmu pendidikan sosial. Gimana deh? Jadi kita refleksikan tentang yang tadi bermain itu. Oh, apa yang didapat? Oh, yang didapat sebenarnya adalah pertama ada kerja tim. Sebenarnya hambatannya tuh banyak di sini ya Bunda ya. Hambatannya mulai dari angin AC. Kan angin itu biasanya bisa memporak-porandakan gitu. Nah, kebetulan IPS itu bukan pembuat candi yang apartemen, kita bisa membuat kartu tanpa menggunakan instalasi buat mengikat yang buahnya itu. Tapi ternyata memang di dalam payungan itu ternyata butuh banyak tantangan. Tapi gimana caranya kita bisa menikmati gitu aja. Akhirnya kita bisa walaupun memang usulnya nanti akan runtuh, tapi di balik keruntuhan itu nanti kita bisa bangkit lagi. Luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Semuanya dulu Bunda. Untuk tim pasti BK oke? Mungkin yang paling penting adalah kerjasama. Tapi di balik kerjasama itu sebenarnya yang paling penting juga adalah komunikasi. Jadi sebisa mungkin komunikasinya harus jelas, selalu di satu tempat supaya nggak banyak ide yang muncul. Bagus idenya muncul, tapi ketika terlalu banyak ide, terus dia aplikasinya dalam banyak ide itu jadi satu ukuran itu semua ide gitu. Jadi sebisa mungkin idenya dikumpulin dulu, biar kita ada komunikasi yang pasti. Ketika ada komunikasi yang pasti, baru dilaksanakan seperti itu. Luar biasa. Jadi ide itu banyak ya Pak. Jatuh Oke, dari yang kita dapat dari speaking method adalah yang pertama, yang paling penting adalah kerja sama tim. Yang kedua adalah kita harus percaya sama diri kita sendiri dan percaya sama tim kita. Gitu. Intinya kalau misalkan kita nggak percaya sama tim kita semuanya bisa. Gitu. Dan memang banyak tantangan yang bikin kita nggak menyerah untuk coba bangun lagi sampai. luar biasa. Jadi harus percaya ya. Yang pertama itu adalah perencanaan dulu ya, ide dulu kita sama-sama, lalu berikutnya dari ide itu kita laksanakan yang sesuai dengan ide kita, dan yang paling penting itu kerja sama tim ya. Jadi kita ada tupoksinya masing-masing ya, ada yang bagian apa namanya ada yang bagian menyusun
dan juga ada yang baca doa banyak. Nah, akhirnya tersusunlah menara yang kokoh, yang intinya yang kita inginkan adalah prosesnya pembangunan supaya menara itu bisa tahan dari tiupan angin dan bisa lebih kokoh. Itu aja sih kerjasama tim. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kasih Beka, untuk Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sudah. Boleh Bapak Ibu, siapa yang menjawab? Kenapa sih kalau bersih itu penting? Boleh ya? Coba berkata, kenapa sih berkata kalau bersih itu penting? Oke. Kita sebagai guru bukan hanya secara pribadi yang mengajar, tapi memang membutuhkan tanggung jawab juga untuk mungkin bekerja sama dalam misalnya materi-materi tertentu. Nah, kolaborasi dibutuhkan untuk lebih memperdalam materi yang kita sampaikan dan bekerja sama dengan guru yang bisa satu rumpun agar anak mungkin lebih maksudnya gini, banyak tugas tapi tugasnya bisa dilaksanakan untuk dua guru yang bersamaan, jadi mungkin bisa membantu anak juga tidak terlalu terbebani. Kemudian kolaborasi memang dibutuhkan juga sebagai mungkin penukar informasi dari masing-masing guru. Misalnya ketika saya BK bisa berkolaborasi misalnya dengan PAI. Nah kemudian dengan seperti itu kita bisa mengetahui lebih dalam informasi yang tidak diketahui dari salah satu anak, misalnya ketika saya berkoordinasi dengan Panda atau Panabi atau pemimpin tentang anak tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Raka atas penyampaiannya ya. Jadi kolaborasi itu penting ya. Tadi contohnya dari bidang akademik, contohnya dari pembelajaran ya. Misalkan contoh tadi dari BK ke PAI, atau misalkan dari bahasa Indonesia ke seni budaya gitu ya. Ya itu seperti itu. Jadi kolaborasi itu penting. Satu kenapa sih itu disatukan? Misalkan satu tugas bisa disatukan dua waktu. Satu meringankan tugas murid yang dimana bisa membuat nyaman anak murid kita gitu. Terus kolaborasi ini berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas jadi bagi setiap murid. Terus kolaborasi ini juga berperan dalam menutupi kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Melakukan kolaborasi yang efektif, guru atau guru BK mapel, ya ibu guru mapel sebagai guru mapel. Saya sebagai guru mapel berkolaborasi dengan BK. Nah tentu aja nanti oke, kalau di bahasa Indonesia berarti kan nanti dikaitkan dengan materi-materi yang saya ajarkan gitu ya. Nah bisa saja nanti di materi itu anak membutuhkan wawancara dengan guru BK seperti itu. Itu Bu. Terima kasih Bu Yeni untuk penyampaiannya. Ya jadi sekolah guru BK dan guru kelas yaitu salah satu karakteristik sekolah yang dikategorikan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan murid agar terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana ketika kita di kelas itu pasti banyak menemukan permasalahan di murid itu pasti kadang terjadi. Kalau BK itu kan nggak setiap hari ya, nggak setiap jam ada di kelas, yang dimana pasti seharusnya menemukan itu adalah guru kelas. Nah itu ya pentingnya kolaborasi antara guru kelas atau guru mapel dengan guru BK gitu. Terus guru BK atau guru sekolah serta guru mata pelajaran guru kelas merupakan satu kesatuan dan jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan gitu. Jadi harus saling berinteraksi secara signifikan, memiliki dampak terhadap terfasilitasinya perkembangan murid secara optimal, sehingga murid merasa bahwa yang peduli sama dia itu bukan hanya guru BK, tapi semua guru ini di sekolah ini peduli apa sih yang terjadi pada guru BK. Ya, jadi di sini ada peran, kebutuhan, sumber kerjasama, tujuan, tantangannya. Kalau guru kelas itu peran utamanya pembelajaran yang penting melalui mata
dan pembentukan karakter murid. Kalau guru BK pelayanan, ya, pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karirnya. Terus kalau kebutuhan kolaborasinya, guru kelas itu ada membantu memahami dan mengatasi masalah belajar. Makanya tadi adanya analisis potensi yang untuk kita mengetahui apa sih gaya belajar siswa kita sehingga kita tidak bisa menjudge anak itu kenapa sih? Ya karena kan setiap tugas mata pelajaran itu pasti diberikan tugasnya rata, tapi cara penyelesaian itu berbeda-beda setiap anak-anak dan maka dari itu kita tidak bisa menjudge ketika anak ini dalam penyelesaian itu berbeda. Kok bisa lebih telat atau bagaimana gitu? Maka dari itu membantu kebutuhan kolaborasi itu adalah membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional, dan perilaku murid. Terus kelompok BK ini yaitu mengembangkannya program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Terus sumber kerjasamanya apa sih guru kelas? Yaitu ada dari orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Kalau guru BK itu ada guru kelas, ada orang tua atau masyarakat lainnya atau yang profesional lainnya. Terus tujuan dari guru kelas itu apa? Yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Ya karena ketika anak belajar sudah nyaman, ya kan? Jadi pasti ada aja tuh kadang kita suka menemukan kenapa ya si A ini suka nggak masuk di hari Rabu. Oh ternyata ketika ditelusuri karena nggak suka pelajaran ini karena begini begitu. Sehingga di sini tujuannya kita sama-sama sebagai guru mapel, guru kelas itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Kalau guru BK tujuannya itu meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, karir, bagian dari proses perkembangan yang utuh. Tantangan apa sih yang dihadapi oleh guru kelas? Yaitu adalah masalah sosial. Ya kan emosional, sosial itu terkadang anak kita lihat di kelas kadang suka apa berkubu-kubu, ya kan ada geng